Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, mari kita sama-sama dengan khusyuk di kesempatan yang mulia ini untuk mempelajari hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala kepada kita semua, memberkahi waktu dan hidup kita semua, mengangkat derajat kita semua dengan ilmu, dan Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua, dan semoga Allah selalu membimbing kita di jalan ilmu ini, karena kita yakin, seyakin-yakinnya akan sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi kita terus bersabar dengan thalabul ilmi di majlis ilmu, membaca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan bahas beberapa hadis, mudah-mudahan bab iddah ini kita selesai di pertemuan ini. Kita akan bahas hadis ke berapa di antum di terjemahan, kalau di bukunya 327. Nah, baik, fadal akhi, masmukal karim Ziyad. Ismuka Ziyad. Munzir. Munzir. Tafadhal iqra al-hadis. Qala al-muallif rahimahullah an ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra wa la talbasu thawban masbughan illa thawba asbin wa la taktahilu wa la tamassu tiban illa idza tahurat nubzatan min kustin aw adfar. Ummu Atiyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita berkabung karena kematian seorang lebih dari 3 hari, kecuali karena kematian suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Hendaknya dia tidak mengenakan pakaian yang berwarna-warna, kecuali pakaian bergaris hitam putih dari Yaman. Hendaknya dia juga tidak bercelak dan memakai wewangian, kecuali jika dia telah suci, maka untuk menggunakan sedikit kus atau adfar.
Nah, syukran akhi barakallahu fiik. Hadis ini ikhwan Allah ya kan menjelaskan tentang apa saja yang harus dijauhi oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu melakukan ihdad, dan ini hukumnya wajib. Kemudian yang sering dan banyak ditanyakan, apa saja yang harus dijauhi oleh wanita ketika melakukan ihdad ini? Ada 5 perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis yang mulia ini. Yang pertama yang hendaknya dijauhi oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama 4 bulan, berapa hari? 10 hari ya. Di masa iddahnya yang pertama adalah at-tibu bi jami'i anwa'iha. At-tibu bi jami'i anwa'ihi. Jadi menjauhi segala macam bentuk minyak wangi. Menjauhi segala macam bentuk wewangian, minyak wangi. Ya, baik yang berupa bukhur, tahu bukhur ya? Bukhur yang kayu yang dibakar itu. Ya, gaharu ya. Atau bentuknya minyak ya. Ini enggak boleh. Baik dipasang atau oleskan di kepalanya atau di pakaiannya atau di badannya. Ini enggak boleh. Dan tidak boleh juga memakaikan apa saja yang berkaitan dengan jisimnya ya, dari minyak wangi, kecuali disebutkan di hadis ini kalau wanita itu suci dari apa? Haid. Ini dispensasi. Kecuali kalau suci dari haid untuk menghilangkan bau darah haid boleh pakai minyak wangi. Itu sebatas itu saja. Ya, sebatas itu saja. Dan di masa sekarang kata ulama, alhamdulillah ada sarana-sarana yang bisa menghilangkan bau darah haid. Ya, sabun-sabunan itu bisa digunakan. Jadi tidak harus dengan minyak wangi. Baik. Jadi ini yang pertama ikhwannya. Yang pertama adalah wanita yang melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Yang pertama menjauhi segala macam wewangian atau minyak wangi. Tsaniyan yang kedua, jami'u anwa'it tajmil. Dan jami'u anwa'it tajmil, seluruh jenis sarana kecantikan. Seluruh jenis macam-macam sarana kecantikan yang membuat cantik. Sawa'un kana fi ra'si, baik di kepalanya atau di kedua tangannya atau di wajahnya atau di kedua kakinya. Kalau di kepala contohnya pakai hina atau cat warna ya, dicat warna menjadi coklat atau merah atau biru atau apa, itu dijauhi. Ini bagi wanita yang ihdad ya. Kemudian di tangan, kan macam-macam di tangan tuh ya, hiasan-hiasan apa namanya yang ini? Ya. Kemudian di kaki, itu semua jenis yang sarana kecantikan itu tidak bisa. Kemudian di wajah contohnya apa? Di wajah celak mata. Kemudian bibir lipstick ya. Kemudian pokoknya jangan berdandan. Ini hak suami ya. Jangan pakai merah-merah. Nah, itu. Jadi hindari semua sarana kecantikan.
di seluruh tubuhnya, wajahnya, ya, tangannya sampai kakinya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Tapi kalau mencuci wajahnya dengan sabun boleh tidak? Boleh. Kalau mau mencuci wajahnya dengan sabun itu boleh. Karena sabun bukan termasuk minyak wangi, ya. Salisan yang ketiga, as-siyabul mu'addatu liz-zina. As-siyabu al-mu'addatu liz-zina. Pakaian yang disiapkan atau pakaian atau gini, atau berdandan dengan pakaian. Gitu aja, berdandan dengan pakaian. Menghiasi diri dengan pakaian bagus. Pokoknya hurufnya itu ketika seseorang wanita memakai pakaian itu disebut berdandan, ya, maksudnya disebut lebih cantik, lebih apa, ada hiasannya, zina itu yang nggak boleh. Apa? Pakaian yang tujuan untuk hias, ya, pakaian tujuan untuk berhias, ini nggak boleh. Tapi kalau pakaian biasa boleh, warna apapun boleh, ya, tidak ada pengecualian dan tidak ada keharusan wanita yang ditinggal meninggal 4 bulan 10 hari itu harus memakai pakaian hitam terus, enggak. Bebas pakai pakaian apa saja, hanya saja tidak memakai pakaian yang hias tadi, pakaian yang berhias, yang orang bilang ini dandan nih, gitu, ya. Tahu kan pakaian dandan, ya? Nah, dan itu haram hukumnya kalau memakai pakaian itu untuk perempuan yang di masa apa? Idahnya. Kemudian yang keempat, al-huli bi jami' anwa'ihi. Wajib menjauhkan perhiasan berbagai macam jenisnya. Perhiasan berbagai macam jenisnya. Al-huli, baik itu terbuat dari emas atau perak, silver, atau apapun besi juga. Kalau itu perhiasan, wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama menunggu iddah 4 bulan 10 hari untuk tidak memakai perhiasan berbagai macam jenisnya, ya, dari emas kah, dari perak kah, dari apa lagi, besi, pokoknya perhiasan. Ada yang bentuknya mainan, dijauhi itu, ya. Baik itu cincin, ya, kata ulama, atau kalung, atau gelang tangan atau gelang kaki, itu hendaknya hindari. Begitu juga gigi emas, kecuali kalau susah dicabut. Kalau misalkan ada di antara akhwat atau perempuan yang memang dengan gigi emas itu dia menghiasi dirinya, dicabut. Kecuali kalau memang permanen susah dicabut, jangan dicabut. Nah, yang kelima, alla takhruj min baitiha illa lid-darurah fil laili wan nahar aw li hajatin fil nahar. Tidak boleh keluar dari rumahnya untuk wanita yang melakukan iddah berkabung di masa iddahnya 4 bulan 10 hari itu. Yang kelima adalah tidak boleh keluar dari rumahnya, baik di siang atau di malam hari, kecuali darurat atau kecuali ada hajat, kecuali darurat atau kecuali ada hajat. Contoh yang darurat, misalkan dia waktu hidup sama suaminya tinggal di daerah terpencil, kemudian ketika suaminya meninggal khawatir kalau dia sendirian atau tidak ada yang menjaganya dari laki-laki, suaminya nggak ada, orang berani sama dia, boleh bagi dia keluar rumah atau pindah, karena membahayakan buat dirinya. Ini yang darurat.
apalagi di daerah yang tidak aman. Ini misal yang pertama. Atau untuk menunaikan wasiat, ya. Atau misalkan tidak ada yang ngasih makan, masih minum di rumahnya. Kalau misalkan dia di rumah terus kelaparan, dia harus keluar. Nah, itu boleh. Ini termasuk darurat dan termasuk hajat, ya. Atau wanita yang menjadi guru wanita kan ada ya, guru, kemudian dia tidak ada libur, dia harus ngajar dan susah penggantinya, maka boleh keluar rumah untuk ngajar, sebatas ngajar, habis itu pulang, ya. Atau ada wanita tolibah itu santriwati, pelajar wanita, di mana dia harus sekolah atau bahkan ada ujian yang mengharuskan dia hadir di tempat ujian tersebut, nggak bisa di rumahnya. Ini juga boleh keluar. Nah, ini 5 hal kalau kita pahami, yang lainnya gampang. Yang lainnya tuh bisa lihat di situ. Jadi untuk wanita yang ihdad, maka menjauhi 5 perkara ini. Yang pertama apa? Minyak wangi. Yang kedua, berbagai bentuk sarana kecantikan. Yang ketiga, pakaian yang untuk berhias, ya. Yang keempat, ya. Nah, perhiasan, berbagai macam jenis perhiasan dia jauhi. Yang kelima, tidak keluar rumah kecuali kalau darurat dan ada hajat, ada kebutuhannya. Nah, baik. Bolehkah ngobrol, misalkan ada laki-laki ngobrol lewat telepon kalau ada perlunya? Boleh tidak? Jawabannya boleh, ya. Hal yahrumu 'alaiha an tatahaddath ila rijal kama law kallamaha adun bil hatif yas'al an syai'in min al-umur. Jadi bolehkah, haramkah wanita ini ngobrol, bicara dengan laki-laki ketika ada yang berbicara tentang sebuah masalah, gitu ya. Laki-laki bicara, ini hukumnya boleh. Kalau ini boleh. Nah, tidak diharamkan. Boleh menjawab telepon, boleh menjawab panggilan ketika ada yang manggil dari luar, ngetok pintu, ya. Jadi suara wanita yang tepat itu bukan apa? Bukan aurat. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ketika misalkan dia keluar rumah untuk beli makanan atau beli belanjaan karena tidak ada yang ngurusi, dia keluar boleh. Kemudian misalkan yang jualnya laki-laki, bicara boleh tidak? Boleh, ya. Ini boleh. Yang tidak boleh itu suaranya dipelan-pelankan kemudian dibuat-buat. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau suara biasa saja boleh. Tapi kalau dipelan-pelankan, dibuat-buat, ya, ini tidak boleh. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Janganlah kamu memelan-pelankan suara, membuat-buat suara. Ini untuk siapa? Perempuan. Sehingga orang yang di hatinya itu ada penyakit, dia berhasrat, mengundang syahwat, mengundang hasrat. Ketika pelan dibuat-buat suaranya, apalagi sambil mendesah, ini hukumnya haram, nggak boleh, ya. Nah, baik. Apakah boleh naik ke atap rumah? Kan di atap kan? Ya tidak. Jawabannya boleh, ya. Kalau mau ke atap rumah, lihat kanan, lihat kiri dan seterusnya. Baik di siang hari, di pagi hari, di malam hari boleh. Ada bulan, boleh nggak lihat bulan di malam hari? Boleh. Ada sebagian yang
mengharamkan. Ini ada dengan mengatakan nggak boleh malam hari, apalagi bulan purnama gitu. Karena bulan itu ada matanya, ada alasannya dan seterusnya, dan bulan itu laki-laki katanya begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini tidak benar ya. Boleh, jadi wanita yang ingin keluar keluar ke atas atap untuk melihat bulan boleh, selagi di mana, di atap ya. Nah, jadi kata Syekh Utsaimin, hal jadi itu antam ila al-qamar, apa boleh lihat bulan? Jawabnya boleh ya. Wa inda ba'dil amal la yajuz li'anna al-qamara rajul. Sebagian orang yang awam mengatakan nggak boleh karena bulan itu seperti laki-laki. Ya, seperti laki-laki. Ini tidak benar ya. Hal yajib 'alaiha an taktasil fi ayyamin muayyanah? Apakah wajib baginya mandi di beberapa hari tertentu? Boleh tidak? Atau wajib? Tentunya tentang masalah mandi diserahkan ke wanita itu. Kapan mau mandi terserah. Pagi, sore, siang, malam boleh. Tiap hari mau mandi boleh. Ya. Mau 2 hari sekali boleh. Jadi mandi boleh. Kapan dia mau mandi? Ya. Kenapa? Ya. Jadi Syekh Utsaimin berkata di sini, ifhamud dhawabit al-khamsah al-ula. Pahami 5 perkara yang tadi, kaidah yang 5 itu. Ya. Wa masiwaha fahiya fihi ka ghairiha minan nisa. Selain 5 perkara tadi, wanita yang melakukan ihdad seperti wanita yang lain. Sama saja. Jadi kalau kita pahami 5 perkara ini untuk masalah ihdad mudah. Ya, ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh. Seperti itu, ya. Baik. Kita bahas fawaid dari hadis yang mulia ini. Ada beberapa faedah. Yang pertama, wujubul ihdad 'ala al-mar'ati al-mutawaffa 'anha zawjuha 4 ashhur wa 10. Wajib melakukan ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari. Yang pertama. Jawazul ihdad 'ala al-mayyitil qarib. Yang kedua ya. Bolehnya berkabung atas kematian dari kerabat yang dekat seperti anak atau saudara laki-laki selama 3 hari. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Tapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Boleh. Kita toleransi kepada wanita yang mungkin nggak kuat ketika anak laki-lakinya meninggal, ya kemudian dia melakukan ihdad, nggak berdandan, tidak bersolek, tapi berapa? 3 hari. Adapun bersedih lain masalah. Bersedih, setiap orang punya kesedihan, ya. Bersedih itu bisa lebih dari 3 hari, bisa lebih dari 4 bulan 10 hari. Ya. Antum ditinggal mati oleh anak, walaupun sudah berlangsung lama, bersedih tidak? Kalau ingat bersedih. Tapi kalau berkabung melakukan ihdad, ya, tidak boleh bagi wanita melainkan 3 hari batasnya. Ini perhatikan ya, antara bersedih dan berkabung, melakukan hal yang kaitannya dengan berkabung. Kalau sedih, kita ditinggal mati ayah, tinggal mati ibu, ingat lagi di jalan sedih, di rumah sedih tidak? Sedih. Tapi nggak boleh kita berkabung. Nah, faedah berikutnya, larangan bagi wanita yang tinggal mati suaminya, ya, memakai pakaian yang
dikategorikan pakaian berhias. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Wala talbasu thawban masbughan illa thawba asbin. Nah, jadi wanita yang ditinggal mati suaminya nggak boleh memakai pakaian yang berhias. Tapi kalau pakaian itu warna-warni tapi biasa, bukan untuk berhias di rumah. Daster kan warna-warni ya, tidak? Boleh tidak? Boleh. Nah, berikutnya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama masa iddah nggak boleh memakai celak. Nggak boleh memakai celak mata. Ini yang diambil dari hadis ya. Tapi kaidah yang 5 itu sangat memudahkan kita untuk memahami apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh. Kemudian faedah berikutnya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama masa iddah tidak boleh mengoleskan minyak wangi di pakaiannya atau di badannya, dan tidak boleh memakai berbagai macam minyak wangi, termasuk tadi bukhur, Adapun seorang wanita yang mandi memakai sabun, hatta sampo boleh. Ya. Sampo kan bukan minyak wangi ya. Pakai sabun itu boleh. Dan ini fatwa dari Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Li'anna alladhi fi sabun wa syampo laisa tiban, kata Syekh Utsaimin. Karena yang di sabun dan sampo bukan minyak wangi. Lihat, syambu bukan sampo. Pakai ba. Orang Arab nggak bisa mengucapkan p akhir. Syambu. Nah, berikutnya, tidak boleh memakai perhiasan. Tidak boleh memakai perhiasan. Tapi boleh bagi wanita untuk mencuci pakaiannya dan memakai pakaian apapun selama bukan pakaian yang ditujukan untuk berhias. Walaha an takhruj ila fina'i manziliha wa hadiqati baitiha. Boleh bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar ke halaman rumahnya. Misalkan rumahnya luas, ada halamannya, ya, boleh keluar. Kemudian ngopi di situ misalkan di sore hari, kemudian masuk lagi ke rumah. Ya. Yang mengatakan nggak boleh keluar sama sekali, walaupun ke perkarangan rumahnya, tidak benar. Kalau ke perkarangan rumahnya itu boleh, ya. Atau ke kebun rumahnya, misalkan rumahnya gede ada kebunnya, ini boleh. Wantas ila sath, naik ke atap rumah juga boleh, ya. Wa antarul qamar, boleh juga melihat bulan. Ya, ulama membicarakan masalah ini. Wal man'u min dzalika amrun muhdatsun la asla lahu. Larangan dari melakukan itu semua ini perkara yang baru, bid'ah, tidak ada dasarnya. Tapi ya harus diperhatikan 5 perkara tadi ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Hadis berikutnya, akhi.
Tafadhal. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma shalli ala Muhammad. فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي 4 أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت امرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتد به فقلما تفتد بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فتمري بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. Ummu Salamah radhiyallahu anha menuturkan bahwa ada seseorang wanita yang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, putriku telah ditinggal mati oleh suaminya. Matanya sakit, apakah aku dibolehkan untuk memakai celak pada matanya?" Tidak. Rasulullah SAW menjawab, "Tidak boleh." Nabi menjawab 2 kali atau 3 kali. Setiap kali ditanya, dia menjawab tidak boleh. Nabi SAW lantas bersabda, "Putrimu harus berihdad selama 4 bulan 10 hari. Dulu pada masa jahiliyah ada salah seorang di antara kalian ada yang melempari dengan kotoran binatang pada penghujung 1 tahun." Zainab berkata, "Jika seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka dia akan masuk ke dalam gubuk kecil, mengenakan pakaian yang terjelek, tidak memakai minyak wangi maupun parfum yang lain hingga berlalu masa 1 tahun. Setelah itu didatangkanlah hewan, keledai, burung atau kambing untuk wanita tersebut. Wanita itu lalu menggosok-gosokkan hewan tersebut pada tubuhnya. Jarang kali hewan yang digunakan untuk menggosok-gosokkan melainkan akan mati. Wanita tersebut kemudian keluar dari gubuk kecil tersebut dan diberi kotoran hewan. Dia pun lantas melempari kotoran tersebut. Akhirnya wanita tersebut bisa kembali menggunakan minyak wangi dan yang lain sesuka hatinya." Iya, barakallahu fiik akhi. Nah, hadis ini hadis dari Ummu Salamah dan Zainab radhiyallahu anhuma berkaitan tentang perbedaan ihdad ya, yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dan di masa Islam. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Kalau Anda perhatikan di sini Ummu Salamah menghabarkan pada kita ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Wanita itu berkata bahwa putrinya ya, itu ditinggal mati suaminya. Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah," kata wanita tadi, "Ya Rasulullah, inna ibnati tuwfiya anha zawjuha wa qad ishtakat ainuha afanakhuluha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku ditinggal mati suaminya, kemudian ada sakit di matanya. Apakah boleh kita kasih celah untuk matanya? Rasulullah SAW berkata, "La," tidak. Artinya tidak boleh. Ditanya lagi, "La," sampai 2 kali. Tanya lagi ketiga kalinya, "La," tidak boleh. Padahal kita tahu Rasulullah SAW itu sifatnya bil mu'minina raufur rahim, sangat penyantun, sangat sayang kepada orang yang beriman. Tapi ada hikmah. Rasulullah SAW melarang wanita yang ditinggal mati suaminya untuk berhias. Walaupun Masya Allah di sini lagi sakit, ya, sampai 2-3 kali wanita itu mengatakan tentang sakit mata putrinya. Kata Rasulullah, tidak. Ya, tidaklah Rasulullah SAW melarang sesuatu melainkan pasti ada apanya,
Ada hikmahnya. Ya. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innama hiya arba'atu ashhur wa 'ashr." Jadi iddatnya wanita yang tinggal mati suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyah tarmi bil ba'ra 'ala ra'sil haul. Nah, ini Rasulullah SAW mengingatkan wanita sahabiat dengan apa yang terjadi di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah sebagaimana disebutkan di hadis ini, di hadis Ummu Salamah dan di hadis Zainab, ya, wanita yang ditinggal mati suaminya itu melakukan ihdad selama 1 tahun. Selama 1 tahun masuk di gubuk kecil. Ya, di sini disebutkan hifz. Masuk di gubuk kecil, hifz, dakhalat hifz, sendiri. Dia sudah menyendiri. Ya, kasihan. Kemudian suruh pakai pakaian yang paling jelek. Pakaian paling jelek dia pakai. Anda bisa bayangkan, tidak pakai minyak wangi, tidak pakai parfum apapun selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Kemudian sampai selesai 1 tahun itu, ya, kemudian dilempar dengan apa? Dengan kotoran, ya, kotoran onta. Nah itu. Jadi kotoran onta itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena Anda bisa bayangkan wanita tidak membersihkan dirinya selama 1 tahun. Habis melalui masa itu baru boleh dia pakai minyak wangi lagi, mandi dan seterusnya. Bisa bayangkan ini ihdad di masa jahiliyah. Betul-betul sudah taruh di tempat tersendiri. Gak boleh keluar, walau ada hubungan dengan luar dan seterusnya. Nanti bisa bayangkan susahnya hidup wanita di masa jahiliyah. Dan Islam ini Masya Allah. Dan nanti bisa lihat wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masih bisa keluar rumah, ya, masih bisa mandi, sampuan boleh, pakai sabun boleh. Yang tidak boleh itu 5 perkara tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, apa faedah dari hadis yang mulia ini? Nah, faedahnya annal mar'atal had manhiyatun 'anil kuhul wa dzalika li'annahu min az-zina wal khilaf baina ahli al-ilm fi anna al-kuhl idza kana lizina fal had mamnu'atun minhu. Nah, jadi seseorang yang ditinggal mati suaminya itu tidak boleh memakai celak. Karena celak itu bentuk zina. Zina itu apa, ikhwan? Artinya hiasan, ya, terhias. Tidak ada perbedaan hal ini di kalangan ulama bahwa yang namanya celak itu untuk perhiasan, makanya dilarang. Tetapi ada perbedaan pendapat tentang memakai celak bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya kalau untuk ilaj, untuk pengobatan tadi, ya. Untuk pengobatan apakah boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Dengan hadis ini kan, walaupun untuk pengobatan tidak boleh, kecuali kalau sangat darurat. Sangat darurat, dan darurat ada kaidah ad-darurah tubihu al-mahdzurat. Tetapi ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Nah, jadi kalau tidak mendesak sekali untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, itu jangan pakai apa? Celak. Dan itu hukumnya haram karena masuk ke az-zina, yang memakai perhiasan. Kemudian yang kedua, isya jam berapa ya, Pak? Oh, sudah masuk. Baik. Adzan dulu ya. Insyaallah kita bahas 2 faedah lagi dari bahasan ini dan alhamdulillah berarti kita selesai 1 bab dari bab iddah.
Dan kita ingat perkataan Hasan Basri rahimahullah, babun minal ilmi yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari seseorang itu pahalanya itu sangat besar, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wallahu a'lam. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Washabihi man wala wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Faedah yang kedua dari hadis Ummu Salamah dan Zainab, anna hukmal iddati wal ihdad fil Islam mukhalifun lima kanu yada'unahu fil jahiliyah. Hukum iddah dan ihdad dalam Islam berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Hukum iddah dan apa? Ihdad dalam Islam berbeda dengan iddah dan ihdad yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Dalilnya ini ikhwan ya, sangat jelas sekali. Faedah yang ketiga, hadis ini menjelaskan tentang mudahnya syariat Islam, kemudahan syariat Islam.
ia meringankan belenggu jahiliyah. Baik, gimana mudahnya ikhwan? Wa dzalika bi taqsiri muddatil ihdad ila sulusiha. Dengan cara memperpendek masa ihdad menjadi sepertiganya. Jadi kalau masa ihdad dan iddah di masa jahiliyah tadi berapa? Di Islam cuma 4 bulan 10 hari ya. Jadi sepertiganya kurang lebih. Kemudian wa ibahatun nadhafati fi jasadiha wa thawbiha wa maskaniha. Dan dibolehkan bagi wanita untuk membersihkan jasadnya, pakaiannya dan tempatnya. Dibolehkan bagi wanita tersebut untuk membersihkan jasadnya, tubuhnya, membersihkan pakaiannya dan membersihkan tempat tinggalnya, tempatnya. Pakai pakaian yang paling jelek, kemudian tidak boleh mandi. Antum bisa bayangkan ya, kalau kena kotoran pun nggak boleh dibersihkan jasadnya, pakaiannya, tempatnya ya. Tersiksa nggak orang hidup ya, tersiksa ya. Dan orang nggak mungkin dekat dengan orang yang nggak mandi-mandi ya, tidak mandi sebulan saja gimana tuh, ini setahun akhi. Bagi yang keringatnya bau, muskilah ya, tidak membuat pening yang dekat. Apalagi kalau di sampingnya nggak bisa cium bau yang nggak enak, pas sholat pingsan pulang ya. Wa ibahati mukhalatatiha aqaribaha wa nisaaha fi baitiha. Ini perbedaannya juga ya. Dibolehkan masih berhubungan, bermuamalah bersama dengan kerabatnya, dengan wanita-wanita yang lain di rumahnya. Ini mesti dibolehkan. Kalau di masa jahiliyah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sudahlah ditinggal mati suaminya, sedih, ya tidak, tersiksa lagi. Tersiksa dua-duanya, jasmani dan rohaninya istilahnya. Dia disuruh keluar dari rumahnya, masuk ke gubuk kecil, tanpa mandi, tanpa membersihkan tubuhnya, tanpa membersihkan pakaiannya, tempatnya juga nggak boleh dibersihkan. Anda bisa bayangkan, ya, keluar itulah masa jahiliyah. Lihat indahnya Islam. Ya. Jadi Islam itu indah, Islam itu mudah. Jadi kalau antum ingin tahu keindahan Islam, ya lihat masa jahiliyah. Perbudakan di sana sini. Siapa yang memerdekakan budak yang menghormati manusia sesama manusia walaupun itu budak? Islam. Kemudian cara memerdekakannya dengan berbagai macam cara. Jadi Islam ini masya Allah indah, dan Islam ini mudah, gitu, tidak susah. Agama yang mudah. Kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh atau agamanya Yahudi atau Nasrani, Islam jauh sangat mudah Islam ini dan indah, gitu. Dan sesuai dengan syariat Islam ini, sesuai dengan
tabiat manusia, nggak bisa ditolak Islam itu karena indahnya. Antum bisa lihat syariat Islam itu nggak ada yang menyusahkan, dari wudhunya nggak ada yang menyusahkan. Ya, dengan tayamum gitu. Sholatnya kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Masya Allah. Kemudian ketika safar, awalnya 4 jadi 2, ya kan? Itu sholatnya indah, sholatnya kan? Kemudian sholat sunnahnya di malam hari, kalau antum nggak bisa berdiri, duduk boleh tidak? Boleh duduk, tapi mendapatkan setengah dari yang berdiri pahalanya. Ya. Kemudian zakat, wajib zakat tidak? Tidak, ya kan? Tapi kalau antum punya emas 86 gram, wajib tidak? Wajib. Ya. Sudah 1 tahun, keluarkan zakatnya. Masya Allah, emas sekarang naik 2,2 sekarang. Ya, ajib ya? Lebih Pak ya? Masya Allah, luar biasa itu. Ya. Yang punya emas dijual sekarang, Masya Allah, bangun rumah akhi. Ya, di sini emas-emas semua, Masya Allah. Enggak semua harta. Antum punya mobil macam-macam, 5 mobil. Satunya Lamborghini, kedua Lamborghini ya. Dan mobil itu enggak antum apa? Iya. Oh, antum pakai, ada zakatnya tidak? Tidak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Rumah ada zakatnya enggak? Tidak ada zakatnya. Ya kan? Mudah, Masya Allah. Yang ada zakatnya apa yang keluar zakatnya itu? Pertanian. Itu pun kalau misalkan antum pakai air tada hujan, Masya Allah, luar biasa Islam. Ya, indah. Tapi kalau pajak semua dipajakin akhir. Ya tidak. Iya, tapi ya harus sabar, antum harus bayar pajak. Ya tidak. Nah, nanti minta pahalanya dari siapa? Dari Allah. Haknya antum dari Allah, insyaallah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan pemimpin kita Allah jadikan pemimpin yang baik, ya, yang perhatian sama rakyatnya. Jadi Islam ini indah. Ya. Puasa juga demikian. Mudah tidak puasa? Mudah, puasa mudah. Ya. Kemudian haji mudah juga, Masya Allah. Seumur hidup sekali, ya kan? Masya Allah. Jadi Islam itu indah. Ya. Mau beralasan apa lagi kalau antum tidak mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah pekan depan kita mendekati intiha. Kalau selesai buku ini apa mau bahas apa? Bulughul Maram atau ya? Nanti kita bahas nanti insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi wanita masih boleh berhubungan dari rumah. Iya. Itu kalau seandainya dia hadir di majelis ilmu kajian. Nah, Itu apakah termasuk uzur? baik, barakallahu. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan, karena dia masih bisa di rumah mendengarkan kajian. Apalagi di zaman sekarang ada YouTube, ya, ada lewat televisi roja, ya. Lebih baik jangan keluar, ya, karena itu bukan hajat. Kemudian juga misalkan pengajiannya pengajian umum, gitu, ya, bukan pengajian yang sangat darurat dia hadir,
Nah itu. Tapi kalau misalkan pengajiannya darurat hadir, ya dia misalkan mau haji, yang belum ngerti haji, hajinya pas nanti, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar pengajian dan itu ada di di rumah, keluar rumahnya itu kata ulama kalau tadi darurat atau ada hajat. Hajat yang misalkan mudarisah, guru ya, guru dia tidak libur, dia kan kalau nggak ngajar muridnya nggak ada yang ngajar, nah baru dia boleh keluar untuk ngajar. Atau tolib yang terikat aturan sekolah, tolibah ya, apalagi lagi ujian, dia harus ikut tes ujian, kan mau nggak mau dia keluar. Tapi kalau pengajian secara umum dia bisa memilih, ya itu jangan keluar seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, tafadhal. Kenapa? Bagi lansia. Oh iya, iya. Larangan itu umum. Tidak terikat di usia. Pokoknya siapapun wanitanya yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari dan ihdad. Tadi meninggalkan 5 perkara yang disebutkan tadi dalam kajian kita di awal itu. Iya. Baik. Ada yang lain? Karena lansia pun yang menopause misalnya, itu kadang masih ada yang mau sama dia kan? Iya, dan itu terjadi kan? Iya. Ada, bahkan anak muda yang mau akhi. Perjaka lagi. Ya, banyak. Maksudnya bukan banyak, ada. Ya, nggak boleh lansia pakai lipstick. Nanti menarik, ya. Baik. Ada yang lain, akhwan? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi hajat itu, misalnya ada wanita dia bekerja di salah satu perusahaan atau misalnya dia pegawai negeri, Iya. itu apakah termasuk hajat juga atau Barakallahu fiik. Nggak libur ya? Misalkan dia minta cuti, nggak kasih cuti atau bagaimana, bisa keluar rumah untuk kerja itu. Ini termasuk hajat, ya. Karena apalagi misalkan dia tidak punya penghasilan, nggak ada yang ngasih nafkah ke dia, dia keluar, nggak apa-apa. Habis kerja dia pulang. Sama seperti wanita yang kerjanya ngajar, ya itu sama saja. Karena kita ada hajat ya. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Ada yang gini nggak tahu, nggak ngacung. Tarik lagi. Fadal. Untuk wanita yang ditinggal suaminya sampai bertahun-tahun gitu, tapi dia tidak diceraikan, dan tidak dikasih nafkah. Terus kemudian dengar suaminya itu meninggal. Apakah itu juga dia punya masa iddah atau? Iya, barakallahu fiik. Mendengarnya pas dia meninggalnya atau tahunya setelah 4 bulan 10 hari? Setelah meninggal, begitu meninggal ada kabar. Begitu, iya. Terus bahkan dia juga takziah ke sana. Iya, barakallahu fiik. Seandainya meninggalnya itu seandainya dia tahunya itu pas meninggalnya, apakah masih ada iddahnya walaupun ditinggal? Selama belum dicerai dia masih statusnya istrinya. Kalau statusnya istri dari suami tersebut, wajib bagi wanita itu melakukan iddah. Iddahnya 4 bulan 10 hari dan ihdad. Ya. Seandainya tahunya, misalkan tahunya setelah 5 bulan gitu, ya. Dikasih kabar kan belum cerai, belum terjadi perceraian, dia tahu gitu ya. Pas 5 bulan yang lalu suami nanti meninggal, nggak ada kabar sama sekali. Ada idahnya tidak? Tidak ada karena sudah berlalu. Ya, karena sudah berlalu. Nah,
itu sudah dihitung. Ya, dia misalkan mau nikah lagi sama yang lain, boleh. Baik. Ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.